Selamat siang Mbak Putri. Kenalin kami dari Universitas Al-Azhar Surakarta. Ingin wawancara nih terkait rekrutmen dari UMKM produk Dimsum yang ada di Makassar. Kira-kira boleh nggak nih Mbak kita tanya-tanya sedikit? Oke. Langsung ya Mbak kalau gitu. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana pihak Roda Dimsum menentukan kebutuhan tenaga kerja yang baru? Biasanya kan lihat dulu, itu kan udah ada beberapa kali waktu. Biasanya juga dari efisiensi gitu. Jadi kalau misalnya udah ada beberapa karyawan nih, ternyata karyawannya kebetulan sudah sibuk atau kita ada beberapa partner juga. Jadi beberapa karyawan partner yang sibuk dan sudah beberapa jadwal mereka itu mereka tidak bisa kita maksimalkan untuk efisiensi. Jadi kita harus ambil karyawan untuk part time kayak gitu. Lanjut untuk pertanyaan kedua, apa indikator yang menunjukkan bahwa usaha membutuhkan penambahan karyawan? Kita lihat tuh dari berapa banyak biasanya pelanggan dan juga waktu-waktu tertentu kan biasanya ada kayak jamnya rush hour-nya untuk expo sendiri kan sampai jam makan siang, dari jam pagi itu. Nah kita lihat dari sana. Misal kalau pelanggan itu menunggunya udah terlalu lama, jadi kita lihat kan ini nggak efisien nih. Jadi kita mulai untuk memikirkan untuk perekrutan karyawan baru. Jadi lihat situasi dan kondisi juga ya Mbak tentunya. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Tahapan apa saja yang dilakukan dalam proses seleksi karyawan baru? Misalnya kayak screening CV, wawancara, uji coba kerja, atau apa nih Mbak? Kalau di Roda Bintang sendiri? Kalau di Roda itu tetap ada screening CV juga. Jadi kita kan biasanya dapat untuk email CV, dikirim lewat email. Terus kita lihat dulu untuk CV-nya mereka. Kita lihat terus beberapa untuk dari mereka yang sudah masuk ke screening CV itu kita tawari untuk langsung wawancara. Biasanya untuk wawancara bisa datang ke kantor hukum di kantor Kedudukan. Nah untuk wawancara itu biasanya di dua full time ada untuk bagian sendiri. Sedangkan untuk part time ada juga bagian sendiri kayak gitu. Biasanya untuk kami setelah proses wawancara menawari mereka secara langsung. Kalau memang misalnya mau lanjut, Bapak silakan dilanjut, baik pengalaman maupun non pengalaman. Lanjut ya Pak, pertanyaan selanjutnya sama teman saya. Siapa yang berperan melakukan seleksi pemiliknya langsung atau ada bagian khususnya? Untuk full time dengan pemiliknya asing, tapi untuk part time itu ada bagian khususnya sendiri di kantor. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, kriteria apa yang diprioritaskan dalam pemilihan karyawan? Misal contohnya itu seperti sikap kerja, ketelitian, pengalaman, atau kejujuran, atau mungkin kedisiplinan. Kita nggak terlalu memandang pengalaman seperti mana ya. Tetap untuk Robinson kan menerima semua karyawan yang memang mereka ada keinginan untuk bekerja. Jadi kita lihat aja dulu dari CV, kemudian waktu wawancara kita juga lihat. Selain itu kita kan juga menawari kalau memang mereka setuju dengan sistem kerjanya di Roda Insan untuk bekerja dengan sistemnya tersebut, kita tawari dan mereka setuju, boleh silakan bekerja. Kayak gitu ada kayak trainingnya gitu, pelatihannya gitu nggak Mbak sebelum terjun benar-benar ke dunia kerja gitu. Semacam onboarding. Untuk training biasanya langsung di expo, langsung biasanya untuk diajari dari seniornya dulu. Tapi untuk penggajian dan sebagainya itu nggak ada kayak sistem gaji training itu nggak ada. Jadi langsung ke gaji sebagaimana mereka bekerja. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, adakah tes keterampilan atau skill test kayak memasak, packing, atau pelayanan pelanggan? Tidak ada. Sepanjang saya tahu tidak ada. Jadi tetap mereka dipandu dengan bahasanya dan mereka yang tergantung dari mereka sendiri sikapnya kayak bagaimana. Kalau memang mereka berniat untuk bekerja, otomatis mereka akan mengikuti sendiri kan. Tapi kalau misalnya mereka nggak ada niatan atau sudah merasa kurang cocok, otomatis mereka akan berhenti sendiri. Kira-kira kalau di Roda Bintang Manado itu sendiri dia nerapin metode perekrutan khusus nggak buat karyawan? Perekrutan khusus biasanya untuk karyawan tetap, tapi untuk part-time tidak.
Kalau gitu terima kasih atas waktunya Mbak Putri, udah mau sharing-sharing tentang kita seputar rekrutmen, dan meluangkan waktunya. Kita mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa teman-teman semua.